Saya Nurul Maharani dari kelas PTI kecil akan memaparkan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik pengantar basis data. Pokok pembahasan yaitu 1. Basis data 2. 3 tingkat arsitektur basis dan ANSI SPARC 3. Bahasa dalam DBMS 4. Model data 5. Fungsi DBMS 6. Komponen DBMS 7. Arsitektur DBMS multi-user 1. Basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandang abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Jika semua basis data merupakan sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data dalam basis data. 2. 3 tingkat arsitektur basis data ANSI SPARC. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data yang menggambarkan basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data yang menggambarkan data yang disimpan dalam basis data. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara spesifik. 3. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dalam manajemen basis data, terdapat bahasa-bahasa tertentu yaitu 1. Data Sublanguage merupakan subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. 2. Non-prosedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. 4. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antar data, batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Adapun model data sebagai berikut. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model data berbasis record terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. 5. Fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh DBMS adalah penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data, katalog yang dapat diakses pemakai, mendukung transaksi, melayani counter konsurensi, melayani recovery, melayani autorisasi, mendukung komunikasi data, melayani integrity, melayani data independence, dan melayani utility. 6. Komponen DBMS. Query Processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke Database Manager. Database Manager. Database Manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. File Manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. DBML Preprocessor, modul yang merubah perintah DBML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. DDL Compiler merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dictionary Manager mengatur akses dan memelihara data dictionary. Adapun komponen software utama Database Manager adalah Authorization Control, Command Processor,
integrity checker, query optimizer, transaction manager, scheduler, recovery manager, dan buffer manager. 7. Arsitektur DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan jumlah terminal. 2. File server. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. 3. Silent server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur silent server. Silent server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Itulah tadi pemaparan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik pengantar basis data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.